Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menyampaikan materi tentang perencanaan pemasaran sebagai salah satu bagian dari manajemen pemasaran yang menjadi salah satu bagian dari mata kuliah manajemen agribisnis. Ada beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian ruang lingkup perencanaan pemasaran, kemudian tipe perencanaan, proses dan manfaat membuat perencanaan pemasaran, dan yang terakhir adalah perilaku konsumen. Baiklah, kita akan memasuki pada materi pengertian perencanaan pemasaran. Sebagai review, kalian ingat kembali definisi perencanaan, di mana perencanaan adalah merupakan satu proses kegiatan untuk menentukan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, rencana kegiatan yang akan dilakukan, di mana kegiatan ini, menyusun perencanaan ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Terkait dengan kegiatan perencanaan pemasaran, maka orientasi kegiatan perencanaan di sini adalah merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah perencanaan. Perencanaan pemasaran merupakan bagian dari suatu desain untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berisi tentang penilaian terhadap kebutuhan dan keinginan pasar, kekuatan dan kelemahan organisasi dan pesaingnya, desain untuk menciptakan nilai guna memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Perencanaan pemasaran ini merupakan suatu urutan yang logis yang kita kenal dengan tahapan-tahapan penetapan tujuan pemasaran dan formulasi rencana. Boleh disederhanakan bahwa perencanaan itu intinya adalah menetapkan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan masalah pemasaran. Perencanaan pemasaran ini merupakan penerapan dari sumber daya perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana tujuan pemasaran itu sendiri merupakan bagian dari tujuan organisasi secara menyeluruh, yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang dengan laba ini, maka perusahaan akan bisa memelihara dan melangsungkan eksistensi perusahaan dalam jangka yang panjang. Secara ringkas, rencana tindakan dari perencanaan pemasaran ini sebetulnya adalah menjawab 5 pertanyaan, yaitu 5W dan 1H. Mungkin apa, mengapa, di mana, kapan, oleh siapa, dan bagaimana melakukan kegiatan pemasaran itu. Adapun tujuan dari perencanaan pemasaran itu sendiri adalah dengan adanya perencanaan, maka diharapkan akan dapat meningkatkan keuntungan usaha yang dengan menjaga efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Yang ketiga, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lain. Yang keempat, mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan pesaing, di mana perubahan pasar dan pesaing ini adalah sesuatu yang berada di luar kendali perusahaan, tetapi harus selalu diawasi dan dikendalikan karena akan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan perusahaan di dalam mencapai tujuannya. Adapun tipe-tipe perencanaan pemasaran, ada 3 tipe di sini. Yang pertama adalah perencanaan pemasaran keseluruhan, menyeluruh atau total, yaitu suatu tipe perencanaan yang meliputi ketentuan umum perusahaan, yaitu perencanaan jangka panjang dan pengembangan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan membuat kegiatan faktor-faktor yang intern maupun ekstern
Itu akan meliputi faktor-faktor yang dipertimbangkan di dalam menyusun perencanaan tersebut. Yang kedua adalah perencanaan pemasaran jangka panjang, biasanya antara periode 3 sampai 25 tahun, yang meliputi perluasan pabrik, masalah pasar, promosi, pemasaran, harga, produksi, maupun distribusi. Ini yang kemudian nanti akan kita bahas dalam strategi pemasaran 4P. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan pemasaran tahunan, yaitu pedoman perusahaan dengan cakupan kegiatan pemasaran produk tertentu dalam 1 tahun, seperti periklanan, daerah operasi, pemasaran, pembelian barang, dan sebagainya. Adapun proses menyusun perencanaan pemasaran itu sendiri terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan analisa hasil prestasi kegiatan pemasaran. Di sini berisi kesimpulan mengenai sebab naik atau turunnya hasil penjualan barang pada masa atau periode sebelumnya. Yang kedua, melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan, atau peluang, dan ancaman yang kita kenal dengan istilah analisis SWOT terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal pemasaran perusahaan, yang mana faktor eksternal ini faktor yang berada di luar kendali dari perusahaan tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap pemasaran produk perusahaan. Di antaranya adalah perkembangan sosial, ekonomi, budaya, teknologi, maupun kebijakan pemerintah. Yang ketiga, penyusunan program pemasaran, yaitu rincian waktu, tempat, siapa yang melakukan program, sehingga dapat diketahui tahapan-tahapan kegiatan pemasaran yang akan dilakukan. Yang keempat, penetapan tujuan pemasaran, yaitu di mana perusahaan harus menetapkan tujuan ini dengan jelas, dengan rinci, yang dari tujuan ini akan mempengaruhi penetapan strategi pemasaran yang akan dijalankan. Mungkin kalian harus mereview kembali materi yang sebelumnya kemarin, orientasi atau fokus atau konsep pemasaran apa yang ingin dilakukan oleh sebuah perusahaan, sehingga ini nanti akan mempengaruhi strategi pemasaran yang akan dijalankan. Kemudian tahapan berikutnya adalah menetapkan strategi pemasaran. Setelah kita mengetahui tujuan dan orientasi target sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan, maka akan disusunlah sasaran target pasarnya dan tujuan perusahaan yang meliputi strategi produk, strategi menentukan harga, strategi promosi, strategi distribusi. Ini kita mengenal sangat populer dengan sebutan bauran pemasaran atau marketing mix yang disingkat dengan 4P, product, price, promotion, dan place. Nanti akan ada sesi tersendiri untuk membicarakan materi ini. Setelah menetapkan strategi pemasaran, maka langkah berikutnya adalah menetapkan target pemasaran, yaitu dalam rangka yang penjabaran dari tujuan yang lebih rinci lagi. Kalau di awal tadi langkah yang sebelumnya tadi sudah ada penetapan tujuan, itu tujuan makronya. Pada tahap yang ke-6 ini adalah penetapan target secara rinci yang menjadi arahan atau pedoman di dalam melaksanakan dan mencapai tujuan perusahaan, meliputi volume penjualan, share pasar, dan keuntungan yang akan dicapai dalam tahun berjalan tersebut. Kemudian dilanjutkan pada penyusunan rencana pemasaran yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas-aktivitas pemasaran yang harus dilakukan terkait dengan target yang telah ditetapkan tersebut. Dan yang ke-8 adalah penyusunan anggaran pemasaran dengan memperhatikan produk yang akan ditawarkan, waktu, dan tempat pelaksanaan. Nah, inilah gambaran bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam menyusun perencanaan pemasaran. Nah, apa manfaat yang akan diperoleh dengan membuat perencanaan pemasaran?
Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh perusahaan dengan menyusun perencanaan pemasaran. Yang pertama adalah semua aktivitas pemasaran akan dapat dilakukan secara terkoordinasi, sehingga berjalan dalam satu irama dan satu langkah untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, dengan adanya perencanaan ini akan dapat dilakukan identifikasi. Mengidentifikasi perkembangan perusahaan secara dini sehingga akan dapat segera diketahui apabila terjadi hal-hal yang di luar keinginan perusahaan. Yang ketiga, menjadi acuan perusahaan untuk melakukan perubahan-perubahan apabila terjadi perubahan-perubahan pada lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang keempat, menghindari konflik karena sudah ada pedoman di dalam melakukan kegiatan pemasaran. Yang kelima, menjadi sumber informasi pembuatan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, menjadi acuan bagi para manajer untuk bergerak, berpikir, dan mengambil keputusan secara sistematis. Adapun dengan adanya perencanaan pemasaran tersebut akan diperoleh keuntungan oleh perusahaan. Yang pertama adalah target pasarnya jelas. Kemudian pesan-pesan pemasarannya jelas, fokus dan arah pemasarannya jelas. Dengan banyaknya pilihan-pilihan pemasaran, maka sangat perlu sekali untuk menentukan pilihan tindakan-tindakan yang terbaik di dalam melakukan kegiatan pemasaran. Nah, berikutnya kita akan masuk pada perilaku konsumen. Untuk perilaku konsumen ini diberikan space yang agak luas karena perilaku konsumen ini sangat besar pengaruhnya di dalam konsep pemasaran yang berorientasi pada kepuasan dan hubungan baik dengan pelanggan. Berapa materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian perilaku konsumen, kemudian bagaimana pendekatan yang kita lakukan untuk mengetahui perilaku konsumen. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang berperan di dalam perilaku konsumen, dan yang terakhir adalah proses pengambilan keputusan membeli. Sebagai latar belakang bisa kita pahami bahwa pemasaran produk itu pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang senantiasa melibatkan manusia-manusia lain, dalam hal ini adalah para konsumen, terutamanya para konsumen dengan segala bentuk dan perilaku. Seorang pemasar atau marketer harus mengenali perilaku konsumen tersebut, baik secara general maupun secara individual. Perilaku ini perlu dikenali, bukan bermaksud untuk mencampuri atau menelisik urusan pribadi konsumen, tetapi menjadi dasar untuk mendorong konsumen agar mau membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Perilaku konsumen bisa dikenali melalui beberapa cara, antara lain adalah dengan melakukan riset konsumen, laporan dari bagian pemasaran yang berupa jurnal pemasaran setiap waktu yang berjalan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga dari media massa. Yang keempat, dari pertemuan rutin komunitas pemasaran atau bagian tim pemasaran. Untuk bisa memahami lebih baik tentang perilaku pemasaran, kita mencoba untuk memahami pengertian dari behavior. Behavior adalah cara di mana seseorang bertindak atau mengatur dirinya sendiri, terkhusus dihadapkan terhadap orang lain. Ia akan menjamin untuk berperilaku yang baik. Ini yang disebut dengan behavior atau tingkah laku. Jadi behavior ini adalah tingkah laku. Di dalam sistem norma sosial yang berlaku, di mana kita diajarkan dengan nilai-nilai yang baik, bagian dari anggota masyarakat harus mengikuti sistem norma atau sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat, bahwa setiap individu harus berperilaku yang baik sesuai dengan sistem dan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Behavior science. Mengingat pentingnya
peranan tingkah laku atau behavior ini di dalam kehidupan bermasyarakat, muncullah ilmu yang kita sebut dengan behavior science, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku konsumen dalam tindakan-tindakannya untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. Behavioral science ini adalah suatu ilmu yang seperti halnya ilmu psikologi, sosiologi, atau antropologi, di mana khususnya ini adalah berkaitan dengan aktivitas manusia dan seringkali baik bersifat spesifik maupun general di dalam berhubungan dengan komunitas masyarakatnya. Nah, siapakah konsumen itu? Sehingga harus kita ketahui secara penting, secara khusus tentang perilakunya. Konsumen adalah pembeli atau pemakai jasa ataupun pelayanan, baik perorangan maupun organisasi dari suatu bisnis. Di mana konsumen ini kita mengenal ada konsumen akhir, yaitu seseorang atau individu yang membeli barang dan jasa untuk dipakai sendiri atau digunakan oleh anggota-anggota keluarga yang lain. Atau konsumen organisasional, yaitu konsumen yang membeli produksi barang atau jasa lain untuk penggunaan dalam operasi harian perusahaan. Nah, adapun pengertian dari perilaku konsumen, perilaku atau behavior tadi, itu sering dikenal dengan dalam bidang pemasaran disebut dengan perilaku konsumen, adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada periode yang lalu, pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa inti pasar itu adalah adanya keinginan kebutuhan dari dan yang memunculkan permintaan dari seorang konsumen. Jadi perilaku konsumen itu pada dasarnya merupakan hal-hal yang mendasari konsumen di dalam membuat keputusan pembelian. Tidak semua keputusan dilakukan dengan mudah. Khususnya yang pertama untuk barang berharga. Untuk barang berharga jual rendah, low involvement, proses pengambilan keputusan lebih mudah dilakukan dibanding kalau kita ingin membeli sesuatu barang dengan harga jual yang lebih tinggi. Produk-produk dengan harga jual yang lebih tinggi tentunya konsumen memerlukan pertimbangan yang lebih hati-hati, lebih matang ya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Ini beberapa kutipan-kutipan dari definisi perilaku konsumen, mungkin kalian nanti bisa membacanya sendiri untuk aku. Nah, di dalam teori manajemen pemasaran, perilaku konsumen itu ada beberapa macam yang dibedakan menurut derajat perilaku konsumen tersebut. Loudon dan Gita ini membedakan menjadi 4 perilaku konsumen. Yang pertama adalah inisiator, orang yang mulai menyatakan bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah influencer, seseorang yang mempengaruhi orang lain untuk membeli dan atau menggunakan suatu produk dan jasa tertentu. Yang ketiga adalah buyer, orang yang akhirnya betul-betul melakukan transaksi jual beli. Dan yang keempat adalah user, orang yang secara langsung mengkonsumsi atau menggunakan bahan yang dibeli. Untuk mempelajari perilaku konsumen, maka kita harus menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan interpretif, yaitu menggali secara mendalam perilaku konsumsi dan hal-hal yang mendasari seseorang di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Studi ini dapat dilakukan melalui wawancara yang panjang atau melakukan focus group discussion untuk memahami apa makna sebuah produk dan jasa bagi perusahaan.
Yang kedua, memahami apa yang dirasakan dan dialami konsumen ketika membeli dan menggunakan produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendekatan tradisional. Ini adalah suatu pendekatan yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial maupun behavioral, serta dari ilmu sosiologi. Studi ini dilakukan melalui eksperimen dengan melakukan survei untuk menguji teori dan mencari pemahaman tentang bagaimana seseorang konsumen memproses informasi, membuat keputusan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen. Dalam studi ini juga akan dilakukan pengembangan teori dan metode yang bisa menjelaskan perilaku dan pembuatan keputusan-keputusan konsumen tentang pembelian suatu produk. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sains marketing, yaitu didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistik. Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan dan menguji coba model matematika berdasarkan hierarki kebutuhan manusia. Untuk review, kalian ingat kembali mata kuliah dasar manajemen, di mana sudah Ibu sampaikan tentang hierarki kebutuhan dasar manusia atau personal basic need yang terdiri dari 5 tingkat. Di mana dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia itu, maka kita akan bisa memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi yang kita kenal dengan istilah moving rate analysis. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Seseorang sebelum melakukan suatu pembelian terhadap satu produk tertentu, itu biasanya akan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor sosial. Membeli barang itu tidak sekedar hanya membeli, tetapi juga terkait dengan peran dan status seseorang di dalam kehidupannya. Status dan peran ini tentu akan nanti mendudukkan seseorang konsumen itu pada suatu segmen pasar tertentu. Oleh karena itu, setiap produk yang akan dipasarkan itu harus mengetahui siapa yang akan membeli, statusnya apa, perannya apa, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pengelompokan atau segmentasi dan targeting pemasaran yang dibuat oleh perusahaan. Faktor sosial yang lain adalah keluarga. Biasanya setiap orang ketika ingin membeli sesuatu barang, terutama barang-barang yang bernilai harga jual tinggi, keluarga menjadi orang-orang yang dimintai pendapatnya untuk membeli suatu barang. Yang kedua adalah budaya. Budaya ini di dalamnya ada kultur, ada subkultur, ada kelas sosial. Budaya yang berlaku dalam satu masyarakat untuk menggunakan dan membeli suatu barang, juga di dalamnya ada subkulturnya, subbudaya yang berlaku, maupun kelas sosial. Kelas sosial ini berkaitan dengan kedudukan atau budaya seseorang yang terkait dengan faktor ekonomi, status sosialnya, status ekonomi masyarakat tersebut di dalam masyarakat. Ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan pembelian. Kemudian yang lebih spesifik dan bersifat internal adalah kepribadian yang terkait dengan usia, faktor ekonomi, pendapatan, daya beli, gaya hidup, lifestyle, dan konsep diri yang dimiliki oleh setiap pembeli. Sehingga berdasarkan kepribadian ini akan memunculkan keinginan dan kebutuhan, dan akhirnya menimbulkan permintaan yang harus dipenuhi. Nah, ini merupakan tugas perusahaan untuk mengenali dengan baik siapa kelompok-kelompok atau segmen pasar yang akan kita bidik. Dan yang keempat adalah faktor kejiwaan, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian seorang konsumen. Itu akan sangat mempengaruhi jenis produk, kapan membeli produk, berapa banyak membeli produk, dan sebagainya. Adapun proses pengambilan keputusan
di dalam melakukan pembelian itu tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui sebuah proses. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Masalah apa yang ingin dipenuhi oleh seorang konsumen dengan membeli produk. Misalnya, saya contohkan di rumah, saya seringkali kesulitan di dalam melakukan aktivitas karena aktivitas proses belajar mengajar karena saya tidak memiliki sarana prasarana, misalnya laptop. Nah, kalau saya membeli laptop, maka masalah tersebut akan bisa selesai. Ini yang perlu dikenali. Masalah apa yang harus diselesaikan dengan membeli produk tersebut. Nah, setelah saya memutuskan bahwa saya memerlukan laptop, maka akan dilakukan pencarian informasi. Information source, yang dalam bahasa sekarang searching, mencari ke berbagai media, mungkin bisa melalui online ya, marketing online, pemasaran, aplikasi-aplikasi yang sekarang tersedia dengan banyak sekali. Mungkin bisa searching melalui Google, mungkin bisa mencari informasi ke rekan-rekan, teman, keluarga, dan sebagainya, yang kita anggap mengetahui tentang laptop tadi. Setelah mendapatkan beberapa informasi terkait dengan produk yang akan dibeli tersebut, maka seorang konsumen akan melakukan evaluasi terhadap beberapa alternatif produk yang akan dibeli. Kemudian setelah mengevaluasi, harus mengambil keputusan pembelian, purchase decision, produk apa yang akan dibeli, di mana akan membeli, harga berapa yang harus saya beli, kapan saya harus membeli. Nah, inilah keputusan-keputusan ini, di mana semua hal yang dipertimbangkan oleh konsumen sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan ini akan direspon oleh perusahaan dalam bentuk menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Nah, setelah dilakukan pembelian, biasanya juga konsumen akan mengevaluasi pasca pembeliannya, post purchase evaluation. Produk-produk tertentu yang membutuhkan, yang penggunaannya jangka panjang, biasanya membutuhkan layanan purna jual, itu akan dievaluasi. Atau juga produk-produk yang langsung dikonsumsi segar, seperti bahan makanan dan sayur mayur, biasanya juga akan dievaluasi. Kemarin saya membeli jeruk di tempat yang pasar modern, saya evaluasi. Oh, jeruk ini manis, berarti bisa diulangi saya melakukan pembelian. Nah, ketika saya membeli produk jeruk lagi, kemudian hasilnya tidak manis, maka saya tidak melakukan pembelian di tempat itu lagi. Jadi untuk produk-produk pertanian itu sebetulnya hampir sama dengan produk jasa, yaitu pelayanan itu sangat melekat dengan produk itu. Anda mungkin mengenal istilah jangan beli di situ biasanya produknya kurang bagus dan sebagainya. Inilah yang dinamakan evaluasi pasca pembelian. Ini pengulangan dari materi yang tadi, penjelasannya saja. Nah, mengapa memahami perilaku konsumen itu penting dan apa hubungannya dengan strategi pemasaran? Salah satu bagian dari perencanaan pemasaran yang baik adalah memahami tentang perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian. Sebagai informasi atau pengetahuan yang dimiliki perusahaan tentang perilaku konsumen ini akan sangat membantu perusahaan di dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, kalau perusahaan memahami produk kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen tadi, maka perusahaan akan bisa merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut, sehingga produk yang ditawarkan itu akan mendapatkan respon yang baik, yaitu konsumen mau membeli. Kemudian yang kedua, dengan memahami perilaku konsumen, kita juga akan bisa menetapkan harga yang sesuai dengan konsumen.
yang diinginkan oleh konsumen. Disinilah yang kita sebut dengan keuntungan atau kemudahan atau manfaat yang kita peroleh dengan memahami perilaku itu, sehingga kita tahu produk-produk yang seperti apa dengan harga berapa yang dibutuhkan oleh konsumen pada masing-masing strata atau tingkatan konsumen menurut kondisi masing-masing tadi, dengan kondisi sosial, kepribadian, kemudian psikologikalnya, itu akan berpengaruh terhadap strategi produk, strategi harga. Kemudian juga dengan memahami perilaku konsumen akan dapat membantu untuk menyusun strategi promosi yang benar, yang tepat. Dan yang terakhir, membantu menyusun strategi penempatan dan distribusi produk dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, 4 strategi inilah yang sangat populer kita kenal dengan istilah marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, product, price, place, dan promotion. Nah, sebelum menetapkan 4P ini, maka berdasarkan perilaku konsumen tersebut, kita akan melakukan satu strategi segmentasi, yaitu pengelompokan konsumen menurut segmen-segmen atau golongan-golongan tertentu, misalnya golongan pendapatan, golongan umur, golongan demografinya, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan targeting. Targeting itu adalah setelah kita menemukan segmen-segmen pasar yang berpotensi untuk menawarkan produk perusahaan, maka kita harus menetapkan target pasar yang mana yang akan dimasuki oleh perusahaan. Dan setelah kita bisa menetapkan target pasarnya, kemudian kita akan melakukan positioning, yaitu menempatkan produk pada suatu tempat di mana konsumen tersebut nantinya akan dengan mudah untuk mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Inilah yang kita kenal dengan strategi pemasaran yang terdiri dari STP, segmentation, targeting, positioning, dan 4P, product, price, place, dan promotion. Dengan menyusun strategi pemasaran seperti ini, maka harapannya pelanggan akan mendapatkan kepuasan dan loyal kepada produk perusahaan yang ditawarkan. Apabila kita mendapatkan konsumen yang loyal, maka ini adalah satu keuntungan bagi perusahaan karena akan menjaga konsistensi perusahaan di dalam mempertahankan eksistensinya. Berkaitan dengan perilaku tadi, kita juga akan melihat sedikit tentang karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen itu adalah ciri-ciri individu dan menjadi petunjuk mengenai nilai-nilai dari seseorang konsumen. Yang ini tentu akan berpengaruh terhadap pilihan produk yang akan dibelinya. Ciri-ciri tersebut meliputi pola pikir. Dari beberapa literatur yang bisa kita baca di sini, kalau kita melihat ciri-ciri karakteristik konsumen ini sebetulnya sangat beragam sekali, sangat beragam sekali dan sangat bervariasi antar daerah, antar negara, karena setiap kelompok masyarakat memiliki dan terikat dengan sistem sosial yang ada di dalamnya, sistem norma yang mengatur perilakunya. Di antaranya ada lima hal yang paling sering berpengaruh terhadap perilaku pembeliannya, bahwa konsumen itu kebanyakan mempunyai pola pikir jangka pendek. Artinya apa? Artinya konsumen itu harus dalam waktu yang cepat mengambil keputusan. Nah, ini yang harus disadari oleh perusahaan agar perusahaan dapat mendesain bagaimana strategi pemasarannya tadi sehingga membantu konsumen untuk mengambil keputusan dengan cepat. Yang kedua, cenderung berkelompok. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu barang, biasanya konsumen ini akan berbicara dan berdiskusi, konsultasi dengan kelompoknya. Jadi keputusan untuk membeli sangat dipengaruhi oleh keputusan kelompok tersebut. Yang ketiga, kebanyakan konsumen sekarang ini lebih banyak tertarik pada kemasan yang bagus dibandingkan
pada manfaat atau makna dari suatu produk tersebut. Yang keempat, hampir kebanyakan konsumen itu selalu mengikuti tren. Jadi kalau membeli produk selalu mengatakan mana produk yang terbaru, mana produk-produk yang baru diluncurkan, yang populer, yang banyak dibeli oleh orang. Dan yang kelima adalah konsumen itu banyak yang sudah melek teknologi, sehingga dia sangat memahami tentang teknologi yang ada dalam suatu produk. Dan ini akan menjadi faktor di dalam memutuskan pembelian. Nah, karakteristik konsumen inilah yang kemudian akan membantu konsumen, mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum membeli. Mencari informasi dari berbagai sumber tadi, googling di internet, mungkin dari aplikasi-aplikasi online tentang pemasaran produk, dari rekan kerja, dari keluarga, dan sebagainya. Ini. Nah, ini semuanya akan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, pribadi, dan psikologi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sebagai gambaran, dengan mengetahui perilaku konsumen, maka perusahaan itu akan bisa menyusun bauran pemasaran yang kita kenal dengan marketing mix 4P. Mohon dicatat bahwa teori bauran pemasaran ini bersifat dinamis dan selalu berkembang. Yang awalnya konsepnya dari Kotler itu adalah 4P, saat ini sudah berkembang menjadi 7P, menjadi 9P, bahkan Ibu mendengar sudah ada yang 12P. Nanti untuk PP yang lain akan kita bahas pada bab strategi pemasaran yang tersendiri. Pada saat ini, bauran pemasaran yang inti adalah yang 4P, di mana dengan menyusun bauran 4P ini, maka akan berevolusi menjadi 4C. 4P adalah salah satu konsep dasar marketing dengan membagi komponen atau bauran marketing menjadi 4, yaitu produk atau produk, price, harga, place, tempat, dan promotion. Sedangkan 4C adalah evolusi dari 4P itu, yaitu C pertama, customer need, ya, customer need, atau cost, convenience, dan communication. Jadi kita uraikan sedikit tentang customer solution atau solusi pelanggan. Di awal tadi sudah Ibu sampaikan bahwa dalam proses mengambil keputusan, seorang konsumen itu akan berpikir, menganalisis solusi apa yang akan diperoleh dengan membeli suatu produk. Ini yang kita sebut dengan customer solution atau solusi pelanggan. Sehingga dengan membeli suatu produk, seharusnya konsumen itu dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Misalnya saya lapar, saya saat ini lapar, maka saya harus membeli makanan. Nah, membeli makanan itulah, maka harapannya akan mengatasi rasa lapar yang dialaminya. Kemudian yang kedua, biaya pelanggan atau customer cost, yaitu harga yang dibayarkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Apakah sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dan yang keempat, yang ketiga, convenience atau kenyamanan, yaitu apakah produk tersebut mampu menyenangkan konsumen karena mudah diperoleh di mana-mana, fiturnya mungkin menarik dan banyak, sehingga menambahkan rasa suka konsumen tersebut, rasa nyaman konsumen tersebut dengan mengkonsumsi produk tersebut. Dan yang keempat adalah komunikasi atau communication, yaitu produsen melakukan komunikasi produk dengan konsumen secara benar dan tepat sasaran. Jadi kalau konsep pemasaran modern itu sangat fokus dan sangat mementingkan tentang menjaga hubungan baik dengan konsumen melalui komunikasi yang baik, sehingga banyak perusahaan yang menyediakan hotline service, ya, nomor telepon, ya, tempat keluhan pelanggan, dan sebagainya. Nah, jadi kaitannya antara bauran pemasaran 4P dan 4C adalah produk itu akan
produk ini adalah dalam rangka untuk memberikan solusi bagi masalah pelanggan. Harga itu juga akan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan produk pelanggan sesuai dengan kemampuan daya belinya. Tempat ini adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen untuk memperoleh produk tersebut. Promosi itu adalah menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Baiklah, sampailah kita pada penutup. Dapat disimpulkan di sini bahwa perencanaan pemasaran itu penting dilakukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dengan menjaga hubungan baik kedua belah pihak melalui penyusunan atau penetapan strategi pemasaran yang meliputi produk, harga, dan promosi dan distribusi. Materi ini bisa dibaca lebih lanjut pada bukunya Philip Kotler dan Gary Armstrong yang berjudul Prinsip-Prinsip Pemasaran, edisi ke-12, penerbit Erlangga Jakarta. Demikian paparan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.